yang ke-47. Bersyukur kami sudah lama mendoakannya untuk acara ini. Kemudian kami juga sudah melihat panitia sudah bekerja keras. Mereka berusaha dengan baik untuk melaksanakan perayaan HUT Perkawan yang ke-47 pada malam hari ini. Di dalam perayaan HUT Perkawan yang ke-47 pada malam hari ini, pengurus Perkawan telah memberikan sebuah tema yang ada di baleho, itu ada di depan kita atau di belakang saya. Tema itu yang berbunyi, dikatakan di situ, strategi mewujudkan perempuan yang bisa bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Jelas kita membaca di dalam baleho di situ, yang sudah ada juga dikirim ke grup tentang temanya. Nah, melalui tema pada malam hari ini, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-25. Kita akan membaca dari ayat yang ke-34 sampai yang ke-39. Tapi yang diberikan kepada saya itu semua, saya sendiri membaca semua pasal dari yang ke-25 ini. Tetapi pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan ini dari ayat yang ke-34 sampai yang ke-39. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika tadi tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Ayat yang ke-35. Lalu Daud menerima dari perempuan itu, saya ulangi, perempuan itu, apa yang dibawanya untuk dia, dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Sampailah Abigail ke Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakannya kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu berhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Yang ke-38. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Sekian jawab pembacaan firman Tuhan. Sidang Jumat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca, kalau saya membacanya karena saya diberikan ayatnya dari ayat yang ke-23. Kalau kita membaca dari ayat firman Tuhan ini, kita bertemu dengan 3 tokoh di sini. Yang pertama adalah Abigail, yang kedua Nabal, dan yang ketiga adalah Daud, yang dijelaskan dari seluruh pasal yang ke-25 ini. Dan kita melihat di sini, ya, kalau saya menyebut nama Abigail, khususnya ibu-ibu yang sering mendengarkan firman Tuhan, Abigail ini tidak asing lagi bagi kita. Oleh karena
Abigail memiliki sifat yang luar biasa. Kita tahu siapa Abigail itu? Abigail adalah istri dari seorang pengusaha yang luar biasa. Di dalam ayat 2 pasal yang ke-25 dikatakan kalau Nabal ini adalah seorang pengusaha yang kaya, pengusaha yang berhasil, dan itulah suami dari Abigail. Tetapi kita melihat kehidupan dia berbeda dengan Abigail. Abigail adalah seorang yang cerdas, seorang yang bijaksana, seorang yang lemah lembut, seorang yang sangat memperhatikan keluarga. Kalau saya membaca di situ, perhatiannya dengan keluarganya luar biasa, dan seorang yang pemberani, dan seorang yang sangat cepat bertindak. Itulah kepribadian dari Abigail. Bukan hanya lemah lembut saja, tapi ada kecerdasan, ada kebijaksanaan, ada kepedulian, ada tanggung jawab yang dimiliki oleh Abigail. Lalu bagaimana dengan Nabal sebagai suaminya? Sangat berbalik sifat mereka. Nabal walaupun dia kaya raya adalah seorang yang sangat sombong. Nabal juga orang yang keras. Sifat Nabal juga adalah orang yang suka mabuk-mabukan dan juga tidak disukai oleh banyak orang. Itulah Nabal sebagai suami dari Abigail. Sangat bertentangan sifat mereka. Bagaimana kita melihat kepribadian Abigail dan bagaimana kita melihat kepribadian Nabal sebagai suami daripada Abigail. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita melihat kepribadian ini mungkin terlalu berat bagi Abigail, ya, terlalu berat bagi dia di dalam kehidupan rumah tangga dia. Tetapi kita melihat sosok wanita yang luar biasa, yang tetap bertahan di dalam segala keadaan. Dan kita melihat apa yang peristiwa yang terjadi dengan Daud. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebenarnya Daud mengutus beberapa orang datang kepada Nabal. Dia minta supaya Nabal membayar upah kepada mereka karena mereka sudah menjaga domba-dombanya. Tetapi itu dijawab kasar dengan Nabal, dan kemudian tidak digubris sama sekali oleh Nabal. Tidak dihiraukan apa yang menjadi permintaan daripada Daud. Dan setelah pulang yang diutus oleh Daud, mereka menceritakan kepada Daud, dan Daud sangat marah besar. Dan bukan hanya marah besar saja, tetapi Daud juga merencanakan sesuatu yang akan sebenarnya menghancurkan keluarga Nabal dan Abigail. Dia punya rencana yang jahat. Dia punya rencana untuk datang kepada Nabal. Disitulah kita melihat bagaimana peristiwa itu kompleks yang terjadi antara Nabal dan Daud. Namun Abigail sebagai istrinya dikasih tahu oleh salah satu bujangnya bagaimana apa yang terjadi antara Nabal dengan utusan dari Daud, dan kemudian bagaimana rencana Daud. Mereka katakan, kita akan mendapat malapetaka besar, Tuhan kita akan mendapat malapetaka besar. Sebagai seorang istri, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, sebagai seorang istri, dia tidak berdiam diri. Dia tidak membiarkan masalah itu. Tetapi kalau kita melihat dalam ayat yang ke-23 dan yang ke-24,
Abigail ingin bertindak, ingin berusaha, ingin menyelesaikan konflik yang ada antara Daud dengan Nabal. Sehingga di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, di situ kita melihat dalam ayat yang ke-23, di situ dikatakan, dan ayat yang ke-23, saya akan membaca ayat yang ke-23 ini. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Dalam ayat ke-24, ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah yang Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah permintaan hambamu." Waktu Abigail mengambil tindakan dan dia pergi menumpangi keledai, dia sudah membawa apa yang dia akan berikan kepada Daud. Dan pada waktu dia melihat Daud, Abigail segera turun. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Dikatakan dalam ayat yang ke-23 tadi, dia lakukan yaitulah, Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari keledainya, lalu sujud menyembah Daud. Ini berarti bagaimana kepribadian Abigail. Sebenarnya itu bukan kesalahan dia, itu kesalahan suaminya. Kalau dia mau bermasa bodoh, ya biarlah, kan kamu yang punya salah, bukan saya. Tetapi sifat dari Abigail, dia ingin menyelesaikan konflik yang ada antara antara Nabal dan Daud. Dan dia berkejar, bertindak. Bayangkan, seorang perempuan sujud menyembah Daud, mukanya sampai ke tanah. Seorang perempuan juga dikatakan di sini tadi, sujud di kaki Daud, dan dia dikatakan dalam ayat ke-24 ini, biar aku saja yang menanggung kesalahan itu, dan kemudian dengarkanlah perkataanku dan dengarkanlah permintaanku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa tindakan yang diadakan oleh Abigail. Tindakannya bukan dia kompromi dengan kesalahan daripada suaminya, tetapi tindakannya dia ingin melepaskan keluarganya dari konflik antara Nabal suaminya dengan Daud. Dan dia tidak merasa malu, dia tidak merasa segan untuk sujud di depan Daud. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi setelah Abigail datang kepada Daud untuk menyelesaikan konflik yang ada? Di dalam ayat yang ke-34 kita melihat di situ, dalam ayat yang ke-34 dikatakan di situ, ayat yang ke-34, ayat yang ke-34 kita membaca. Saya mulai dari ayat yang ke-33. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan utang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Ayat ke-34, tetapi demi ini Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal dan Pajar menyingsing. Ini pengakuan daripada Daud. Dia katakan, terpujilah Tuhan, karena engkau telah menahan aku untuk melakukan kejahatan. Kalau seandainya engkau tidak datang tadi, maka akan ada hal yang terjadi. Daud sendiri memuji tindakan
daripada Abigail. Dia menghormati tindakan dari Abigail. Bagaimana Abigail menunjukkan sikap ketenangannya, sikap kelemah lembutannya, usahanya untuk menghindari konflik yang terjadi dalam keluarganya. Dan Daud sendiri memuji, sehingga sifat Abigail tidak hanya berdampak bagi keluarganya, tetapi sifat Abigail juga berdampak kepada orang lain, yaitulah Daud. Bayangkan Daud yang begitu marah besar, tapi tidak membuat hati Abigail kecut untuk menghadapi Daud. Dan Daud sangat memuji, Daud sangat bersyukur karena dia terbebas dari kejahatannya itu, karena dia bisa terlepas dari kejahatan itu. Dia katakan, kalau kamu tidak datang segera, maka saya tidak tahu apa yang terjadi. Inilah kehidupan daripada Abigail, sosok yang tidak hanya kita selama ini tahu dia lemah lembut, tetapi sosok yang sangat pemberani, sosok yang sangat bertanggung jawab, sosok yang ingin menyelesaikan masalah dan ingin menghindari masalah dan masalah di dalam kehidupan keluarganya. Kalau dia tidak peduli, ya masa bodoh, itu kan perbuatan suami saya, ya suami saya yang menyelesaikan. Tetapi tidak ada kata masa bodoh dalam kehidupan Abigail. Sedangkan Daud sendiri, waktu dia datang sebenarnya kepada Daud, sebenarnya Abigail ingin mengingatkan Daud agar Daud jangan melakukan segala sesuatu itu di luar kehendak Tuhan untuk mencari keadilan. Itu maksud dari Abigail. Dan saudara yang saya kasih, Abigail sangat berdampak, bukan kepada keluarganya saja, kepada orang lain secara khusus untuk Daud. Daud begitu senang. Dampak membuat dia sangat bertumbuh. Lalu strategi apa yang ada dalam kehidupan Abigail setelah dia melihat keadaan ini? Ada 3 strategi yang ingin saya sampaikan secara singkat kepada kita pada malam hari ini. Strategi yang pertama, Abigail selalu berusaha untuk menghindari konflik yang terjadi di dalam keluarganya. Itu terdapat di dalam firman Tuhan yang kita baca. Usahanya yang luar biasa untuk menghindari konflik yang terjadi di dalam keluarganya. Konflik itu yaitulah di mana akan ada pembunuh atau akan ada sesuatu yang akan dilakukan oleh Daud. Tetapi sebagai perempuan yang mengasihi keluarganya, yang mengasihi suaminya walaupun suaminya sendiri mungkin sangat menyakitkan hati dia, kemudian juga dia juga berusaha untuk terjadi konflik yang terbesar, menghindari konflik yang terbesar di dalam keluarga. Itu usaha dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, apakah usaha Abigail gagal? Tidak. Usaha Abigail berhasil. Kenapa dia bisa berhasil? Saya membaca satu buku kecil. Kenapa dia bisa berhasil? Saat dia datang kepada Daud, ada ketenangan, sikap yang lemah lembut, ada permintaan, ada kerinduan yang dia berikan kepada Daud. Akhirnya hati Daud dimenangkan. Hati Daud dimenangkan dan Tuhan bekerja melemahkan hati daripada Daud. Ibu-ibu yang saya kasih dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebesar apapun konflik yang ada dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, pribadi kita, di tengah pekerjaan kita, di rumah tangga kita, di persekutuan kita juga dalam perkawan, sebesar apapun akan konflik-konflik yang ada atau masalah-masalah yang ada, satu hal strategi yang kita harus lakukan, hindarilah masalah itu. Bukan dibesar-besarkan,
bukan semakin dibuat-buat, tetapi hindarilah masalah itu seperti Abigail. Dia bukan hanya menghindari masalah itu, tetapi dia berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Dia tidak berdiam diri. Ya, masa bodohlah masalah itu, bukan saya. Tidak demikian. Baik dalam persekutuan, di dalam rumah tangga kita, di tempat pekerjaan kita, bagaimana kita bisa menghindari setiap masalah yang akan datang. Tidak dikatakan masalah besar, masalah kecil. Kalau kita melihat masalah Daud dengan Nabal itu cukup besar, tetapi seorang perempuan bisa menyelesaikannya. Seorang perempuan Abigail bisa berdampak penyelesaian daripada konflik yang terjadi antara Nabal dan Daud. Ibu-ibu yang saya kasihi, kita bukanlah perempuan yang lemah. Di saat Tuhan mau memakai kita untuk menyelesaikan masalah dan masalah, untuk penyelesaian segala sesuatu, Tuhan mau pakai kita. Tetapi kita melihat Abigail, dia memang punya sikap kerinduan untuk selalu menjauhi konflik-konflik yang ada, bukan didatangkan. Ya, kadang kita suka mendatangkan konflik, suka mendatangkan masalah, justru bukan menjauhi. Kadang itu yang terjadi dengan kita. Tetapi mari kita belajar daripada Abigail. Dikala kita mendengar, dikala kita melihat, dikala kita menengok ada terjadi, bagaimana kita seorang perempuan untuk berdampak, kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah persoalan dalam rumah tangga, dalam persekutuan kita berkawan, ataupun di tempat kerja kita. Kemudian yang kedua, strategi yang diambil oleh Abigail, dia berusaha untuk mengambil keputusan dengan cara yang baik, dengan waktu yang tepat. Jadi kita melihat ada usaha dari Abigail. Dia mengambil keputusan dengan cara yang baik, dengan waktu yang baik. Dia tidak mendiam-diamkan keputusan hal itu. Dia tidak berdiam diri kalau dia melihat sesuatu. Dia segera mengambil keputusan dengan cara bagaimana dia akan melakukannya, dan dengan cara bagaimana waktu yang tepat dia akan melakukannya. Nah, kadang-kala kita kalau ada sesuatu masalah, ada konflik, kita diam-diamkan aja, tidak mau kita selesaikan. Ya biarlah, nanti pun bisa selesai sendiri. Nah, sikap Abigail tidak demikian. Dia justru memikirkan bagaimana caranya saya menyelesaikan konflik itu. Dan dikatakan kapan yang tepat saya menyelesaikan masalah itu. Dan kita melihat dia punya cara yang baik menghadap Raja Daud, selesai. Dia memiliki waktu yang baik, berbicara dengan baik dengan Daud, meminta sesuatu dengan Daud, sampai Tuhan melemahkan hati Daud dan semuanya boleh selesai. Ibu-ibu dan saudara yang saya kasihi, mari jikalau kita ada masalah, jikalau kita ada konflik satu sama yang lain di dalam rumah tangga kita, di dalam persekutuan, di tempat pekerjaan kita, mari kita selesaikan. Mengambil keputusan saya harus selesaikan, tapi penyelesaiannya dengan cara yang baik, dan penyelesaiannya dengan waktu yang tepat. Dan saya percaya Tuhan akan memakai kita dalam penyelesaian masalah yang ada, sehingga kita juga akan berdampak lagi. Kita akan bertumbuh, berdampak, bahkan bertambah lagi dengan penyelesaian yang ada di dalam kehidupan kita. Kemudian terakhir, yaitulah yang ketiga, Abigail berusaha untuk mengarahkan orang-orang kepada Tuhan. Jadi dia tidak mengarahkan orang-orang itu kepada kepribadian dia, kepada orang itu sendiri, tetapi Abigail berusaha
untuk mengarahkan orang-orang itu kepada Tuhan. Ingat Daud, bagaimana dia berkata kepada Daud. Dia berkata, janganlah mengambil keputusan untuk mencari keadilan dengan peristiwa yang menakutkan, dengan keadaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Abigail mengusahakan agar apa yang dilakukan orang-orang itu adalah orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan, memang Abigail adalah seorang yang sangat bersekutu indah dengan Tuhan. Di dalam pembacaan yang lain, Abigail di saat dia dapat masalah, dia saat dapat konflik, dia tidak mengandalkan kemampuan dan kelebihannya sendiri, tetapi apa yang dia lakukan, dia minta tolong kepada Tuhan, dan dia minta hikmat daripada Tuhan. Dan kita melihat Tuhan sendiri memberikan hikmat kepada Abigail untuk menyelesaikan seluruh permasalahan. Seringkali kita sebagai orang percaya lebih senang kita mengarahkan orang itu kepada diri kita sendiri, atau kepada dia sendiri, atau kepada orang lain. Nah, kita paling sulit untuk berkata, mengarahkan orang itu kepada Tuhan. Misalnya kalau ada orang bertanya penyelesaian ini, apa yang dia katakan? Weh, kamu bisa apa menyelesaikan, kamu kan sanggup. Bukan kita katakan, ada caranya penyelesaian konflik yang ada dalam hidup kita, yaitulah kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Abigail. Sekali lagi Abigail berdampak. Tidak hanya berdampak kepada keluarganya lagi. Yang luar biasa, saya sanggup kagum dengan dia. Seorang perempuan, dia bisa berdampak kepada Daud, sehingga Daud sendiri sangat memuji dia. Daud katakan, luar biasa, terpujilah Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Israel yang hidup. Karena kedatanganmu lah aku diselamatkan dari konflik yang ada dengan suamimu Nabal dan kamu sendiri. Dan dikatakan, pulanglah ke rumahmu dengan damai dan sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, kita mendapat tema menjadi perempuan yang bertumbuh, bertambah, berdampak. Kalau kita belajar dari Abigail, saya percaya kita sebagai wanita-wanita, perempuan-perempuan, kita bisa menjadi orang yang bertumbuh di dalam iman. Kita juga akan bertambah di dalam berbagai-bagai hal. Dan terlebih pada itu, kita akan berdampak dengan siapapun, dengan suami, dengan orang tua, dengan anak-anak, kita akan bisa berdampak. Dan saya percaya dalam persekutuan perkawan yang sudah 47 tahun, tidak kami menyombongkan diri, tetapi saya percaya persekutuan perkawan sudah menunjukkan dampak, baik bagi keluarga sendiri, secara khusus bagi gereja, bisa membantu pelayanan di gereja, itu juga sudah berdampak. Tetapi Tuhan masih punya kerinduan lagi untuk kita jauh lebih berdampak lagi. Tunjukkanlah bagaimana kita bisa berdampak, dan belajarlah daripada Abigail. Dia bisa berdampak karena satu hal, dia tidak punya hikmat sendiri, tetapi dia minta hikmat daripada Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasihi, ibu-ibu saya sangat bangga karena banyak sekali ibu-ibu muda di gereja di sini. Yang satu kerinduan saya, agar ibu-ibu muda inilah yang akan menjadi ibu-ibu yang berdampak. Amin. Ya, jadilah ibu-ibu yang berdampak di keluargamu, tempat kerjamu, di gereja. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi ibu-ibu yang berdampak. Tuhan tidak melihat kesanggupan dan kemampuan kita,
Tetapi Tuhan melihat kerinduan kita, keinginan kita, dan juga Dia ingin bagaimana tindakan kita untuk menjadi seorang perempuan yang berdampak. Ya, kalau kami, saya ingat Bapak Gembala Sidang berkhotbah, kalau umur saya sekarang 71 tahun, hampir lagi 1 bulan lagi. Bapak Gembala Sidang katakan, kalau 70 itu memang sudah umur anugerah ya Pak, anugerah Tuhan. Ya, saya bersyukur saya dapat anugerah Tuhan. Ya, hampir 71 tahun. Ya, walaupun benar juga firman Tuhan berkata, kalau udah 70 tahun itu ada penderitaan Bang. Hari ini sakit ini, besok saya bilang kepada Ibu Darso, Mak Yusi, benar ya firman Tuhan itu. Hari ini sakit ini sembuh, besok sakit ini sembuh, bermacam-macam. Tetapi rahasianya, jalani dengan sejahtera, jalani dengan tenang, ikuti perjalanan hidup sampai Tuhan memanggil. Oleh sebab itu saya bersyukur pada malam hari ini, di umur yang 71 tahun, dan saya bisa melihat waktu Ibu Perkawan menyanyi di depan tadi, saya sangat bangga seperti yang kita lakukan waktu kita olahraga Perkawan Immanuel, Jaya kan? Jaya, Jaya dan Jaya. Dan itu kerinduan kita. Tetapi tidak hanya Jaya saja, kerinduannya, jadilah perempuan yang berdampak buat keluargamu, buat persekutuan perkawan, buat di tempat pekerjaanmu, dimanapun kita berada. Mereka membutuhkan kita. Dan kalau kita berdampak, bukan hanya kita yang dipuji. Apa yang dikatakan Daud, terpujilah Tuhan Allah kita yang hidup. Kalau kita berdampak, orang juga mengatakan, terpujilah Tuhanmu, Tuhan Yesus yang kau sembah dan yang kau ikuti. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menjadikan kita wanita-wanita yang berdampak. Saya mohon kesediaan Bapak Gembala Sidang untuk menutup firman Tuhan dalam doa.